Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Anissa Nabila, saya sendiri, dan selanjutnya ada Alia Safitri, dan terakhir ada Mualim Darmawan. Baik, di sini kami ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Jenis Kegiatan Usaha, Larangan Bank Syariah, dan Produk-Produk Bank Syariah. Mata kuliah Hukum Perbankan, dosen pembimbing Ibu Fitri Faiza. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama. Ada poin A, jenis dan kegiatan usaha bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang ditawarkan antara bank syariah satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk bank dan sebagian lagi hanya menawarkan produk tertentu. Produk dan jasa yang ditawarkan tersebut bisa tergantung jenis banknya. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa jenis bank syariah menurut aspek tertentu. Baik, di sini ada beberapa fungsi dari segi bank syariah. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau disebut dengan BUS. Bank Umum Syariah atau disebut dengan BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada Unit Usaha Syariah atau disebut dengan UUS. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Yang terakhir ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disebut dengan BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, selanjutnya ada poin B, larangan-larangan bagi bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 24 dan 25, diuraikan tentang larangan bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bank umum syariah yang dilarang, itu meliputi A. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang B. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang C. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B dan huruf C. Yang terakhir ada poin D, melakukan kegiatan usaha asuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Baik, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Anissa Nabila. Yang kedua, yaitu unit usaha syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf C, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Lalu selanjutnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia, dan terakhir melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Selanjutnya C. Konsep dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah. Prinsip dan konsep perbankan syariah dalam beroperasi ialah yang pertama keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real serta sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga transparansi.
Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang terakhir, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mualim Darmawan. Selanjutnya, landasan hukum bank syariah berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Kemudian bank syariah sendiri dalam sistem operasinya, undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Selanjutnya, yang D, produk-produk perbankan syariah. Yang pertama ada musyarakah atau kredit modal usaha bersama. Modal musyarakah sebagai kerjasama pendanaan atau inan, syirkah inan fi al-mal merupakan bentuk yang cocok bagi bank Islam, sehingga penggunaan dalam teks kata musyarakah ini adalah dalam kerjasama atau partnership. Masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal. Yang kedua, mudharabah atau kredit modal usaha. Konsep mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah pada penarikan dana atau funding dan mudharabah pada penyaluran dana atau financing. Selain pembagian di atas, mudharabah juga dibedakan menjadi mudharabah mutlaqoh atau tak terbatas dan mudharabah muqayyadah atau terbatas. Yang ketiga, murabahah. Berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank konvensional. Dalam konteks ini, perbankan Islam mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran ditunda. Yang keempat, bai bi asman ajil merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli, di mana pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank, dan bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah. Yang kelima, fiduciary sebagai jaminan produk fiduciary merupakan suatu bentuk pemberlakuan bank demi kepercayaan bank terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudharabah dan musyarakah. Dan fiduciary hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhannya melakukan kerjasama. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.